itu diambil dari Matius ya, Matius. Mari kita buka Matius pasal yang kita membaca Matius pasal, bentar saya buka bahasa Indonesia. Matius pasal yang kedua. Kita membaca Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18 ya. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Mari kita membaca dua perikop singkat ini. Saya baca bagian narator, saudara bisa baca bagian kalimat langsung ya. Saya baca narator. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Doakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Dan juga mendoakan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kesempatan kami bisa datang beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh datang bukan dengan kelayakan kami, tapi semata-mata karena kebenaran Kristus yang kami terima, yang kami percaya, yang diberikan kepada kami. Dan ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kami berharap tidak ada satu orang pun yang Tuhan boleh lewati, dan kami boleh menghargai firman Tuhan, perkataan Tuhan, kehadiran Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kami boleh melihat dengan mata rohani kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan, dan kehidupan kami boleh diubahkan di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kau melayakkan kami semua, melayakkan juga hamba-Mu, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan berasal dari isi hati Tuhan, yang Tuhan mau nyatakan sesuai dengan kebutuhan kami yang ada di tempat ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kita baru merayakan hari Natal ya, merayakan hari Natal gitu. Dengan tema Natal, khotbah Natal, perenungan Natal. Lalu setelah Natal apa gitu? Memang nggak mutlak sih harus mengikuti kalender gereja ya. Tapi kita di gereja Reform kan kita biasanya sebagian besar pakai metode expository preaching ya. Saya juga sih di sana. Kita khotbahkan satu kitab dari pasal pertama sampai pasal terakhir ya, supaya jemaat itu ada keseluruhan pemahaman, bukan comot-comot satu tapi keseluruhan itu baik. Tapi kalau kita mau mengikuti kalender gereja, ya ini metode yang lain. Ya inilah ayatnya ya, inilah ceritanya gitu. Ini cerita setelah Natal ya. Bukan ini satu-satunya cerita setelah Natal, tapi ini salah satunya gitu. Nah, setelah orang Majus dari timur itu datang menyembah Yesus, memberikan persembahan, lalu segera diikuti dengan cerita ini, berarti ini cerita setelah Natal. Saya nggak tahu bayangan kita tentang Natal apa gitu ya, tapi saya percaya harusnya kita mengerti makna Natal yang sejati.
Tapi Natal memang terus terang selalu dihiasi, nggak harus selalu salah, tapi seringkali dihiasi dengan banyak vibe, atmosfer, suasana ya, yang sepertinya cukup universal untuk bisa diterima oleh semua orang. Ya ada hiasan-hiasan, ada pohon Natal, ya, ada candlelight, ya, ada ya palungan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di Eropa ada Christmas markets, ya, not to mention ada diskon juga di toko-toko dan sebagainya. Ya menyenangkan lah somehow gitu ya. Perhaps sentimental juga gitu. Apalagi ditambah kalau ada keluarga datang, ada reunion family, very nice ya. Itu semuanya seperti terjadi pada hari Natal. Liburan lagi ya, semuanya seperti bisa dinikmati gitu. Lalu kita suka terharu mungkin pada hari Natal. Again, saya mengatakan ini bukan sinis ya. Ini nggak harus negatif ya. Tetapi ya, kalau kita membaca di seputar cerita Natal, Natal itu juga connected dengan penganiayaan, connected dengan penganiayaan. Natal itu connected dengan usaha pembunuhan. Seperti kayak out of context ya, kita gak seneng ya ada topik ini di dalam Natal gitu. Beberapa waktu lalu mungkin sudah juga mengikuti beritanya, saya nggak tahu ya, di salah satu kota di Jerman di Magdeburg ya ada orang bawa mobil terus sengaja sih ya, dia bunuh beberapa orang. Saya lupa angkanya sekarang, mungkin sudah lebih dari 100 ya yang terluka, yang mati berapa ya lupa. Pertama dikabarkan 2, tapi ternyata setelah itu lebih dari itu. So setelah sekian tahun nggak ada apa-apa, hari ini ada ya teror sih itu ya, teror ya itu. Di Christmas market orang itu marah gitu ya, pasti orang marah. Kan nggak cocok ya ini kayak gini dengan hari Natal tuh nggak cocok gitu maksudnya. Kok tega-teganya ya pembunuhan selagi orang itu mau mempersiapkan Natal. Lalu terus kemudian ada kejadian yang nggak cocok sama sekali secara konteks gitu. Tapi waktu saudara baca Alkitab ya, ini juga nggak cocok sebetulnya gitu. Apa-apaan cerita ini gitu. Kenapa kita nggak di sekitar palungan aja terus diterusin ceritanya gitu ya. Sentimental, lalu orang-orang datang. Bisa nggak ditambah lagi sih ceritanya bukan cuma gembala, bukan cuma orang Majus, tapi ada orang-orang lain lagi yang datang. Bisa nggak juga dibikin Herodes juga perhaps. Akhirnya Herodes dengan menyesal, ya. Akhirnya dia mulai jadi rendah hati. Datang juga, menyembah juga. Gitu. Oh bukan itu ceritanya. Gitu. Kekristenan juga bukan itu sih ceritanya. Gitu. Kekristenan itu bukan cuma urusan sentimental, bukan cuma urusan nice vibe atau atmosfer, tapi juga urusan penganiayaan, kebencian. Ini bukan paranoid, bukan. Ini bukan victim mentality. Sakit jiwa lu siapa juga yang benci sama lu. Bukan. Ini story Alkitab. Waktu kita pakai istilah story, waktu kita pakai istilah naratif, waktu kita pakai istilah narasi ya, itu bukan cuma sekedar cerita, itu low understanding of story atau of narrative. Cerita itu ya, kalau di dalam Alkitab itu membentuk kehidupan seseorang. Misalnya orang Israel itu punya ceritanya gitu. Cerita hidupnya ya. Cerita orang Israel itu dibentuk dari apa? Misalnya dibentuk dari cerita panggilan Abraham, itu namanya cerita gitu. So ini bukan cuma sekedar story yang ditold, storytelling. Oh gitu ya. Oh jadi nenek moyang kita dulu gitu ya. Bukan itu maksudnya Tapi cerita panggilan Abraham yang kontras dengan cerita, let's say kalau sudah baca dalam Kejadian Menara Babel itu sebelumnya kan ya, pasal 11. Itu sudah bisa melihat ini loh. Cerita Israel, bangsa Israel itu ceritanya ini, Abraham yang dipanggil. Kalau Babilonia itu ceritanya ini, Menara Babel ini. Kontras kalau sudah lihat, saya nggak akan khotbah bagian itu ya saya cuma mau menjelaskan apa itu cerita. Nah Israel itu seumur hidup seharusnya menjalani cerita panggilan Abraham. Dan juga cerita Yakub ya, yang diubahkan namanya menjadi Israel. Ya. Dan tentu saja juga cerita-cerita yang lain, cerita Musa, dan klimaksnya tentu saja adalah cerita Yesus Kristus yang seharusnya juga menjadi cerita kehidupan saudara dan saya. Kekristenan itu bukan slogan, bukan gitu.
Kalau kita pikir kita cuma tahu secara kognitif, mungkin doktrin kita lumayan rapi, katakanlah nggak liberal, cukup ortodoks dan sebagainya. Kalau kita dikasih kuis teologi kita bisa jawab, ya lalu apa sih? Tapi cerita kehidupan kita percaya yang lain. Kita mungkin bukan percaya Injil, kita mungkin percaya cerita kapitalisme. Yang lain mungkin percaya cerita Marxisme, neo-Marxisme, nggak peduli mau yang ultra kanan atau ultra kiri. Ya. Yang lain percaya ideologi-ideologi yang lain, pragmatisme, mungkin utilitarianisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kehidupan kita betul-betul dibentuk, di drive, ya, dikendalikan oleh cerita kitab suci? That is the question, saya. Nah, kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, ini sebetulnya cukup jelas ya di dalam bagian ini. Dan I think semua komentari, kalau sudah baca komentari, nggak mungkin overlook bagian ini. Saya nggak ada satu komentari pun yang akan overlook bagian ini ya, karena bagian ini so crystal clear, sangat jelas, mengaitkan cerita ini dengan cerita Musa. Ada kaitan cerita kehidupan Yesus Kristus dengan ceritanya Musa. Dan ini bukan fotokopi, bukan. Tapi ini adalah cara Matius mau menyatakan bahwa kisah hidup Musa itu sebenarnya menjadi tipologi yang digenapkan di dalam cerita hidup Kristus. Yang nanti kita harusnya juga terjadi di dalam kehidupan cerita orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya, bukan cuma pembacanya Matius, tapi juga pembaca modern di dalam kehidupan zaman sekarang. Kita melihat di sini di dalam ayat ke-13 LA memberi judul penyingkiran ke Mesir ya. Ini aja sudah ring a bell kan ya. Mesir gitu. Kenapa Mesir ya? Kenapa enggak menyingkir di negara yang lain? Kenapa enggak salah satu kota di Romawi kan banyak ya, itu daerah jajahannya gitu. Kenapa kok Mesir gitu? Apa urusannya dengan Mesir gitu? Mesir kalau di dalam Alkitab itu ini motif ya, certain motif. Nggak semua bisa jadi motif ya kalau di dalam Alkitab. Tapi for sure Mesir ini motif, termasuk motif yang lumayan besar sih sebetulnya. So mesti di-differentiate lagi. Tapi waktu saudara membaca di dalam bagian ini, setelah orang-orang Majus itu berangkat, ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Lari ya, lari. Ternyata lari juga bisa pimpinan Tuhan. Saudara nggak boleh sembarangan lari ya, Pak itu ya. Jangan karena hari ini terus kemudian mengembangkan spirit selalu escaping dari kesulitan, dari bahaya. Tapi yang saya mau katakan adalah kadang-kadang lari itu pimpinan Tuhan. Rasul-rasul itu dianiaya, lalu terus mereka itu terpencar ya ke seluruh dunia. Itu pimpinan Tuhan. Kita nggak bisa bilang bahwa penakut tuh rasul-rasul yang apalah Thomas katanya ke India, ngapain ke India, di Yerusalem aja mestinya gitu, kurang ada courage sini. Yang lain pergi kemana, termasuk Paulus pergi kemana, wah itu apa itu kesulitan, dia nggak tahan di Israel. Bukan, saya nggak harus seperti itu. Memang ada banyak orang lari karena ya melarikan diri, bukan di dalam pimpinan Tuhan. Tapi di sini sudah membaca ya, ini lari ke Mesir, siapa yang menyuruh? Ya ini pimpinan Tuhan, ini malaikat ya menampakkan diri kepada Yusuf, mengatakan supaya anak itu serta ibunya, ya tentu termasuk juga Yusuf, lari ke Mesir lalu tinggal di sana. Kadang saya di dalam kehidupan ini ada saat-saat di mana Tuhan melarikan kita entah kemana ya. Tapi itu di dalam pimpinan Tuhan, bukan karena saudara dan saya menghindari kesulitan. By the way, Yesus di dalam kehidupannya itu kita tahu ya, dia memang lahir untuk menderita dan mati gitu. Tapi ini bukan berarti lalu kemudian penderitaan itu menjadi sesuatu yang glorious in itself ya. Tapi senternya itu adalah melakukan kehendak Bapa ya, bukan penderitaan ya, bukan tapi ketaatan kepada kehendak Bapa. Dan waktu Yesus belum waktunya mati, ya nggak boleh mati konyol, gitu. Nggak boleh mati konyol Bukan setiap penderitaan itu adalah kehendak Tuhan, bukan setiap pukulan daripada orang yang benci itu pasti adalah, ini adalah dari Tuhan. Ini lari, dia harus menghindari ini. Nggak boleh ada pembunuhan pada saat ini. Ini bukan waktunya Yesus mati. Dan ini bukan karena Yesus atau Yusuf
Maria itu takut dianiaya, bukan. Karena ini bukan waktunya Tuhan. So, sekali lagi ya, mereka lari, ya, kelihatan secara fenomena seperti kayak melarikan diri, tapi sebetulnya mereka sedang mengikuti pimpinan Tuhan. Yusuf bangun mengambil anak itu serta ibunya. Malam itu juga. Sudah orang bepergian ya pada waktu malam itu sebetulnya nggak biasa, nggak biasa. Ya orang traveling ya bukan waktu malam ya, waktu ada matahari. Ini bukan seperti zaman sekarang di mana kita naik pesawat lebih enak yang malam. Jadi sampai bangun-bangun sudah pagi bisa kerja begitu ya, karena bisa tidur di pesawat ya. Itu kalau pesawat jarak jauh biasanya yang lebih mahal memang yang malam, karena yang siang itu bikin orang nggak bisa tidur gitu ya. Jadi malam sampai ya sudah tidur lumayan seger, terus bisa langsung kerja. Itu selalu lebih mahal. Tapi itu bukan konteks di sini, bukan. Itu konteks saudara dan saya mungkin ya. Tapi pada konteks itu ya orang bepergian, orang traveling ya bukan malam. The fact bahwa mereka pergi malam itu juga itu menyatakan ketaatan Yusuf ya, kepercayaannya kepada apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Lalu kemudian mereka menyingkir ke Mesir. Mereka menyingkir ke Mesir. Ini tadi yang kita katakan deh, pembacanya Matius ya, tahu di dalam bagian ini, apalagi setelah baca satu ayat lagi, pembacanya Matius itu tahu bahwa ini berkaitan dengan cerita Musa. Berkaitan dengan cerita Israel. Israel itu ada di Mesir. Juga di dalam pimpinan Tuhan juga loh. Itu keluarga Yakub ya, kan Yusuf mendahului ke Mesir karena Tuhan yang pimpin ke sana. Bukan karena keinginannya Yusuf ya, bukan karena cita-citanya dia, enggak ada cita-cita. Ini pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan untuk Yusuf ke Mesir ya. Karena umat pilihan Allah, keluarga Yakub ini terancam bahaya kelaparan dan punah, maka Tuhan menyediakan ya melalui Yusuf ke Mesir. Lalu kita tahu cerita itu ya, akhirnya seluruh keluarga diboyong dibawa ke Mesir ya. Itu juga pimpinan Tuhan, bukan karena mereka ketakutan kelaparan, bukan. Ini agak lain ceritanya dengan keluarga Elimelek ya. Kalau sudah baca dalam Perjanjian Lama ada keluarga Elimelek, cerita di buku Rut sudah tahu ya, Naomi dan sebagainya. Nah itu mereka betul, waktu kelaparan mereka kind of melarikan diri ya. Seharusnya mereka harusnya tinggal di Bethlehem itu mereka. Tapi mereka melarikan diri ya, mereka cari fasilitas yang lebih baik ya, kayaknya di Moab nggak kelaparan seperti Bethlehem. Nah itu mereka melarikan diri betul. Tapi Yakub ya Yusuf bukan melarikan diri ke Mesir, bukan. Ini adalah pimpinan Tuhan. Memang Tuhan punya rencana untuk Yakub Israel ya, itu berada di Mesir, menyingkir ke Mesir. Nah kita tahu Mesir ternyata terus kemudian bukan cuma 1-2 tahun ya, tapi panjang sekali, ratusan tahun ya Israel itu ada di sana, maksudnya bangsa Israel ya, berkembang di sana. Nah kita tahu cerita penindasan di Mesir. Kita tahu cerita Fir'aun ya. Kita tahu bagaimana orang Israel itu ditindas oleh Fir'aun, di mana? Di Mesir. Kompleks ya, kalau kita melihat pimpinan Tuhan itu kompleks. Mungkin, saya nggak tahu ya, saudara mungkin bisa berpikir, loh kan yang pimpin ke Mesir itu siapa sih sebetulnya? Kan Tuhan ya, Tuhan nggak sih? Iya Tuhan. Lah jadi di Mesir ada ini penyembahan berhala begitu ya, ini terus kemudian orang jadi nggak bisa beribadah. Gimana sih pimpinan Tuhan kayak begini? Saudara pernah pikir bagian ini nggak ya? Kalau saudara bayangkan lagi bandingkan dengan cerita di kitab Rut ya. Elimelek melarikan diri ya, bawa keluarganya ke Moab ya. Terus kemudian mati satu persatu. Elimelek, siapa itu? Mahlon, Kilion ya. Semuanya mati. Ya salah mereka melarikan diri, enggak ada pimpinan Tuhan, akhirnya yang menderita kayak begini. Kita bisa lebih mengerti kan ya. Ya lu nggak cari pimpinan Tuhan, lu harusnya stay di Bethlehem, bergumul bersama-sama dengan orang Israel, lu malah cari amannya sendiri, cari enaknya sendiri. Akhirnya ya dapat seperti ini kan ya.
kita bisa komen seperti itu. Tapi dengan Mesir, susah kan ya komen kayak begini. Ya lu soalnya lu ke Mesir, makanya Mesir akhirnya ditindas oleh Fir'aun karena lu ke Mesir, harusnya lu nggak ke Mesir. Ini Tuhan yang suruh saya, bukan saya mau ke Mesir, Tuhan yang pimpin ke Mesir. Tapi setelah dipimpin di Mesir, jadi ada penindasan seperti ini, ada perbudakan. Gitu. Kadang-kadang memahami kehendak Tuhan itu nggak segampang, nggak sesteril yang kita pikir ya saya. Saya ambil ilustrasi sederhana. Ini bukan satu-satunya ilustrasi, of course itu. Bukan satu-satunya aplikasi, tapi salah satu saja ya. Orang mungkin bisa berpikir, saya dipimpin Tuhan menikah dengan ini gitu ya. Menikah, saudara menikah. Tapi setelah menikah ternyata ada kesulitan, ada kekurang cocokan dan sebagainya. Kita bisa ngomong, gimana sih Tuhan katanya pimpin sama yang ini, ternyata sekarang ada kesulitan dan sebagainya. Nah Pak Sue, karena kita punya ekspektasi kalau Tuhan pimpin semuanya itu mulus gitu ya. Semuanya itu lancar, semuanya atau paling enggak ya, semua kesulitan itu mbok ya diminimalisasi gitu. Karena ini pimpinan Tuhan loh, bukan saya yang mau. Ini kan Tuhan yang pimpin loh, Tuhan yang pimpin nggak boleh ada perbudakan seperti ini nggak sih? Ini saya ikut Tuhan ke Mesir, kok jadi keturunanku diperbudak, bagaimana ini? Sulit ya saya untuk mengerti rencana Tuhan, pimpinan Tuhan. Kita nggak bisa pikir sederhana seperti itu ya, terlalu sederhana ya. Kalau ini pimpinan Tuhan di dalam pernikahan ya, nggak mungkin ada perceraian dan sebagainya. Loh, bisa terjadi perceraian kalau kita main-main dengan pernikahan itu gitu. Dan jangan bilang Tuhan pimpin nggak pimpin. Saudara dan saya harus bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarga. Bukan semua dilempar kepada Tuhan lalu berpikir kalau Tuhan pimpin berarti semuanya langsung first class experience gitu ya. Itu naif sekali saya pikiran kayak begitu. Sekali lagi ya, saya balik kepada cerita Mesir ini. Siapa yang pimpin Yakub, ya, Yusuf, keluarga ini ke Mesir? Tuhan, itu jelas sekali Tuhan saya. Tangan Tuhan yang pimpin mereka. Tapi setelah beratus tahun, setelah sekian lama, akhirnya mereka beranak cucu di sana dan mereka dijajah, mereka diperbudak saya. Dan itu nggak bilang apa-apa bahwa yang dulu berarti salah pergi ke Mesir. Enggak. Ini fallen world, fallen world. Termasuk juga di sini ya, kalau sudah membaca di dalam cerita Yesus Kristus, dia juga menyingkir ke Mesir. Mengingatkan bahwa Jesus is the new Moses. Yesuslah Musa yang baru ini ya. Jesus is bukan cuma new Moses, tapi juga the new Israel. Dia adalah Israel, dia menjalani kehidupan Israel, dia menyingkir ke Mesir. Sudah melihat di sini ya, story-nya itu connected. Gitu. Saya terusin sedikit ya sama cerita saudara dan saya sekarang 2024. Ya. Kita juga ada di Mesir, di fallen world, yang nanti akan dipanggil keluar. Ini semua paralel. Cerita Israel, ya bangsa Israel, Musa, di Mesir. Lalu terus kemudian Musa dipimpin Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ada Exodus, ada keluaran. This is the new Exodus. Yesus ke Mesir, ya, pimpinan Tuhan. Ya. Juga ada semacam Firaun. Ya. Firaun ini Herodes ini di sini. Yang mau bunuh-bunuh ini Herodes. Ini Firaun. Ya. Lalu Yesus berada di Mesir. Lalu kemudian ada new Exodus, maka di ayat 15 di situ dikatakan dari Mesir ku panggil anakku. Dari Mesir ku panggil anakku. Siapa itu anakku? Anak Yahweh itu siapa? Ya Israel, Israel itu. Dan sekarang Yesus anak Allah ya. The Son of God. Ini ceritanya Israel, children of God. Ini Yesus, the Son of God. Dari Mesir ku panggil anakku. Sekarang saudara dan saya ya, kalau kita betul-betul adalah anak-anak Allah yang sejati, kita juga akan dipanggil keluar dari Mesir. Ada Mesir di dalam kehidupan saudara dan saya, ada Fir'aun. Apa sih ini Apa gitu? Saya bukan mengajak saudara berpikir paranoia ya, tapi kita ini hidup in a fallen world, kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa. Di dalam dunia yang berdosa itu ada perbudakan, ada. Bukan perbudakan kayak zaman dulu ya, penjajahan Belanda, Jepang, dan Romusha, bukan itu maksudnya. Gitu.
Tapi penjajahan di dalam pengertian apa, saudara? Saudara harus submit ya dengan kehendak Firaun itu gitu. Oh, ini bisa terjadi di mana-mana, saudara. Ini bisa terjadi di company saudara. Again, saya bukan mengajak saudara berpikir paranoia ya. Ini pergumulan yang saudara mesti gumulkan masing-masing di hadapan Tuhan karena konteks setiap orang berbeda-beda. Tapi kadang-kadang di marketplace, di company bisa ada Firaun yang menuntut saudara untuk taat mutlak gitu ya. Nggak harus ini loh, saya nggak harus person, bisa juga ideologi. Tadi saya bicara tentang kapitalisme itu kan ya. Saudara bisa diperbudak oleh ilah kapitalisme. The sin of greed, everything is about money, everything is about economic success ya. Kalau nggak ada economic success ya bukan sukses ya. Kalau mau sukses itu harus economic success ya. Mau lu mirip Kristus nggak penting, tapi economic successnya apa gitu. Lalu kita diundang ya, bukan cuma diundang sih saya. Yesus mengundang kali ya. Kita dicocok hidungnya gitu ya. Untuk diperbudak ikut dengan ilah itu ya. Akibatnya apa sih? Akibatnya kita susah beribadah kepada Tuhan. Persis seperti Israel ya. Israel waktu di Mesir susah beribadah kepada Tuhan. Karena Mesir punya dewa-dewanya. Firaun sendiri juga diperilah di sana. Disembah, minta disembah ya. Gak ada kemungkinan mereka bisa bebas untuk beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Mereka diperbudak di Mesir. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa ada perbudakan modern. Di Mesir modern dengan Firaun modern. Tadi saya pakai contoh marketplace. Ya. Bisa juga di dalam keluarga loh. Ini sudah lebih intimate kan ya. Mungkin kalau saudara pikir dunia politik, ya kotor sih memang dunia politik, wajar kok di politik kotor ya. Dunia pekerjaan, ya oke lah perhaps nggak sekotor politik, tapi ya namanya orang cari uang ya pasti kotor lah ya. Kotor itu ya kotor, tapi keluarga kita nggak expect keluarga kotor nggak sih saudara? Keluarga jangan lah ya, ini sudah masuk rumah, ini household loh, harus bersih. Ya, saudara bikin bersih rumah, bikin bersih toilet di rumah, pasti lebih bersih daripada toilet di kantor, benar nggak sih? Kalau saudara pergi ke toilet umum tuh lebih bersih daripada toilet rumahmu. Waduh, saya kayaknya masalah bener sih kebersihanmu itu. Gitu. Agak nggak wajar sih ya, nggak wajar. Kita mau bikin bersih rumah, living roomnya bersih, ya toilet dan sebagainya bersih. Terus kita berharap juga apa saya? Kita berharap juga di dalam kehidupan keluarga juga bersih. Ternyata di dalam keluarga juga bisa ada Firaun saya. Bisa ada Mesir gitu. Mengingini keinginan suami ya. Pokoknya kalau suami mau apa harus sudah cocok firman Tuhan, nggak cocok firman Tuhan, pokoknya dia Firaun gitu. Atau mungkin istri ya, istri. Suami yang dicocok hidungnya oleh istri. Gitu. Atau anak, ada orang tua dikontrol anak coba saya. Anaknya mau apa? Ya, oh itu keinginan anak, kita harus penuhi ya. Karena apa? Karena kita ini hamba anak-anak gitu ya. Anak-anak lucu-lucu ini ya, terus manjain anak-anak. Jadi Firaun, anaknya jadi Firaun. Segala sesuatu itu bisa punya potensi jadi Firaun. Waktu kapan waktu dia menjajah kita. Waktu kita mau nggak mau minta dituntut ketaatan mutlak ya. Padahal ketaatan mutlak itu cuma boleh kepada Tuhan. Hanya boleh kepada Tuhan. Tapi di dalam dunia ini ya kekuasaan-kekuasaan itu bersaing untuk menjadi Tuhan. Untuk menjadi yang ditaati mutlak itu ya. Jadi semacam Firaun gitu. Menghadirkan Mesir di situ. Akibatnya apa saya? Ya akibatnya kehidupan saudara dan saya itu banyak dikuasai berhala. Dia ini kan the very opposite dari hidup ibadah kan ya. Hidup itu dikuasai oleh berhala. Gak bisa beribadah kepada Tuhan. Gak bisa bebas mencintai Tuhan. Gak bisa bebas melayani sesama. Ada ilah di dalam kehidupan. Karena apa? Ya karena di Mesir. Karena menaati Firaun ya. Tadi kita bicara tentang uang, cuma salah satu saja, uang. Berapa banyak orang gak bisa melakukan pekerjaan Tuhan karena uang, karena cinta uang. Bukan uang salah, cinta uang. Saya teringat pendeta Stephen Tong itu pernah, ini menarik dan saya sangat persuaded dengan ini dia bilang seperti ini saudara perhatikan di dalam Alkitab ya, ada banyak orang berdosa, betul kan ya?
Ada banyak orang berdosa gitu. Ada orang ada pelacur ya, ada pelacur, ada apa? Ada dosa kesombongan ya, ada dosa macam-macam lah saya. Ada dosa cinta uang, ada dosa greed ya, ada macam-macam lah saya. Di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang orang berdosa, betul gitu ya. Tapi terus kemudian beliau mengingatkan, coba lihat orang yang dicatat di dalam Alkitab itu binasa. Siapa yang binasa saya? Yudas itu binasa ya. Saudara tahu Yudas itu binasa kan ya? Yudas persoalannya apa saya? Uang. Cinta uang. Pemuda yang kaya, yang tanya, apa yang harus aku lakukan? Kau berbuat, mendapat hidup yang kekal. Akhirnya dia binasa kan ya di dalam cerita itu kan ya. Alkitab nggak pernah catat dia balik kepada Tuhan. Karena apa saya? Karena cinta uang. Lukas mengatakan celaka kamu yang kaya, bukan semua orang kaya sih ya. Tapi di situ kalau sudah melihat ada diferensiasi nih, karena di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu. Penghiburan itu kan bukan di dalam kekayaan, saya. Penghiburan itu di dalam Tuhan. Tapi ada orang meletakkan penghiburan bukan di dalam Tuhan, di dalam kekayaannya. Ada orang meletakkan kebahagiaan di dalam kekayaan, akhirnya binasa. Saya. Celaka kehidupannya ya. Ini seperti kayak jerat yang nggak bisa ada pengampunan gitu ya. Saya bukan mengatakan nggak mungkin ada pertobatan. Bisa ada pertobatan tentu saja. Tapi di mana saya ada ayat yang sampai bisa menyandingkan ini ya. Kamu nggak bisa beribadah menyembah kepada Tuhan dan kepada Mamon ya. Cuma Mamon loh yang disebut kayak begini ya. Tuhan Mamon gitu. Maaf ya, saya bukan mau melunakkan atau menggampangkan dosa yang lain. Itu far from my intention. Tapi saudara nggak akan ketemu ayat. Kamu nggak bisa beribadah kepada Tuhan dan kepada kesenangan makanan gitu misalnya. Nggak pernah ada ayat itu ya. Saya bukan berarti kesenangan makanan nggak perlu hati-hati. Bukan itu poin saya. Saudara nggak ketemu ayat kamu nggak bisa beribadah kepada Tuhan dan kenikmatan seks yang berlebihan. Nggak ada juga ayat itu. Sekali lagi ya, saya bukan mengatakan dosa seks itu nggak bahaya. Bukan itu poin saya. Tapi saudara coba baca di dalam Injil ya. Pelacur-pelacur itu bisa diampuni. Tapi kenapa Yudas tidak ya? Kenapa rich ruler itu pergi dengan sedia dan akhirnya binasa? Karena cinta uang. Orang yang cinta uang di dalam kehidupannya, dia itu nggak bisa mengenal Tuhan, nggak bisa. Dia punya different realm yang dia nggak bisa lihat kerajaan Allah. Yang ada itu adalah worldly kingdom yang ada di dalam pikirannya. The worldly empire dengan semua kemuliaannya. Orang kalau melihat kemuliaan dunia, ya segala gemilang dunia, nggak mungkin bisa melihat kemuliaan Yesus. Nggak ada itu nggak mungkin. Dan saudara nggak bisa bikin sinkretisme di situ. Saya mau melihat kemuliaan Tuhan, tapi saya juga mau mulia secara dunia. Mana ada Kalau ada seperti itu ngapain Yesus lahir di palungan, ngapain Yesus disalib? Kok ya agak kurang ya Yesus ini, nggak bisa dapat dua-duanya. Ngapain mesti milih kayak begitu? Ya karena memang nggak ada jalan itu di dalam Alkitab, nggak pernah ada gitu. Itu adalah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kembali kepada perkataan pendeta Stephen Tong ya, secara tadi saya elaborate agak kepanjangan akhirnya. Tapi Pak Tong mengatakan coba perhatikan ya, itu jerat cinta uang itu ya, itu betul-betul membinasakan. Pelacur itu berdosa, iya pelacur itu berdosa, berdosa memang berdosa. Tapi ada orang-orang seperti mereka yang sadar bahwa ini salah dan mereka perlu pertobatan pengampunan Tuhan. Tapi orang kalau sudah cinta uang, waduh, semua firman Tuhan bisa mental semuanya. Karena hatinya untuk sesuatu yang lain, bukan untuk Tuhan. Nah, saya bukan mengatakan berhala yang lain gak bahaya, ini cuma salah satu contoh. Tentu ada banyak berhala yang lain yang juga bisa bikin firman Tuhan mental. Orang bisa datang ke gereja, orang bisa beribadah, tapi sebetulnya gak pernah ada perjumpaan dengan Tuhan. Firman Tuhan ya cuma begitu saja ya, oke, kind of interesting, beautiful ideas, make sense. Cuma make sense lalu apa gitu? Cerita Natal make sense, oh ya sentimental, saya tersentuh, saya keluar air mata loh, gitu. Lalu apa? Kalau di dalam kekristenan bukan cuma urusan romantisisme kayak begitu, tapi kehidupan yang betul-betul dibentuk oleh cerita hidup itu. Betul nggak cerita kita ini kayak ceritanya Yesus? Israel itu dipanggil keluar dari Mesir. Yesus itu keluar dari Mesir. Saudara dan saya keluar dari Mesir nggak?
Apakah kita keluar dari Mesir? Apakah kita meninggalkan Firaun lalu beribadah kepada Tuhan? Atau kita bilang, Tuhan bisa nggak sih tempelnya di Mesir aja? Saya bukan nggak mau menyembah Engkau loh Tuhan, tapi boleh nggak sih bait sucinya di Mesir gitu loh? Karena kuali Mesir ini enak, daging-dagingan gitu. Saya kepingin makan kuali daging di Mesir ini. Saya nggak keberatan beribadah kepadamu Tuhan, nggak masalah. Tapi kuali daging ini susah ditinggal ini. Gitu. Ini high culinary experience ini Michelin star loh. Gimana sih? Boleh nggak sih Michelin star dan Tuhan gitu? Tanda kutip ya, soalnya tanda kutip. Apa yang menjadi berhala di dalam kehidupan saudara dan saya? Apa yang menghalangi kita bebas menyembah Tuhan? Oh, Israel nggak kebal saya dengan relapse ya. Seperti saudara dan saya juga nggak kebal relapse, so jangan sombong. Israel dipimpin keluar, bebas kan ya. Kalau saudara lihat di film-film, ya sebetulnya di gambaran Alkitab juga sih, bukan cuma film ya. Pasti ya, waktu digambarkan orang Israel keluar, wah mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan, ada celebration. Ya kan ya, yuk bebas keluar. Perhaps juga ada euforianya mungkin ya. Tapi terus kemudian setelah itu masuk ke padang gurun kan, padang gurun. Nah ini apa ini sekarang, hidup kayak begini nih fasilitasnya apa ya? Sebentar, kok jadi begini makannya? Jadi ini kita menunya gini terus, berapa tahun ini mana ini? Saudara pernah ini enggak menu Senin sampai Minggu sama terus gitu? Enggak pernah ya, saya juga enggak pernah sih terus terang itu. Enggak tahan kali ya saya. Saya di Eropa kadang-kadang ada turis dari Indonesia datang ke Eropa ya saya. Waduh. Makanan Eropa gitu. Oke lah, hari kedua makanan Eropa, hari ketiga sudah mulai naik darah. Mana nasinya gitu? Kenapa kita enggak pergi ke restoran Asia aja? Baru 2 hari saya. Baru 2 hari. Saudara bisa bayangin nggak ini? Ini bukan cuma nggak ada makanan ASEAN ya, saya. Tapi menunya sama, bukan 1 minggu, saya. Bertahun-tahun. Apa nggak jutek ya, saya pikir. Ini gimana sih? Ini program diet atau apa sih sebetulnya gitu? Kenapa kita mesti kayak begini? Ya mereka kalau dipikir-pikir loh, wajar loh saya. Kita balik ke Mesir aja lah, aduh. Ada daging loh di situ, ada kuali yang isinya daging. Ini mana ada daging kayak begini? Akhirnya minta kepada Tuhan ganti menu coba itu. Tuhan itu juga bisa. Ini ya saya. Makanya saya kalau berdoa hati-hati ya, berdoa itu hati-hati. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita minta. Nanti waktu Tuhan kasih ya, dan kita mintanya agak maksa. Saya bosan dengan menu kayak begini terus, menu kehidupan kayak gini. Apa? Mana daging? Akhirnya Tuhan kasih burung puyuh. Kasih burung puyuh. Itu bukan berkat saya, itu jadi kutukan sebetulnya. Hati-hati ya saya. Minta kepada Tuhan ya, karena nafsu, Tuhan bisa kasih loh. Tuhan bisa kasih saya. Tuhan kasih, tapi setelah dikasih mereka mati, orang banyak mati ya. Saya kadang pikirin selama menu, apa ya makan burung puyuh? Mungkin mereka makan telurnya juga ya. High kolesterol. Makan 70 telur mati langsung putus semua di sini. Karena nggak tahu lah saya ini imajinasi gitu. But anyway, mereka mati pokoknya gitu. Mereka mati karena mereka pikir hidup itu adalah memuaskan greed, memuaskan gluttony, memuaskan kerakusan. Susah ya saya hidup ini. Saya nggak tahu saudara umur berapa. Saya sudah 50 ke atas ya. Istri saya itu bilang kayak begini. Sudah, lu itu 50 tahun sudah pernah makan enak. Jadi sekarang mulai umur 50 tahun dan seterusnya, mulai makan gak enak, sudah cukup itu yang 50 tahun makan enak. Saya pikir-pikir, ya benar juga sih kayak gini, tapi terus terang susah ya saya. Umur 50 ke atas masih kepingin makan enak sih, masih kepingin makan enak. Tapi banyak orang makan enak terus kemudian akhirnya nyesel. Karena gak bisa kontrol lidah, lalu terus kemudian sakit. Waktu sakit mulai diet ketat ya. Ya nggak bisa balik lah, nggak bisa balik gitu. Masa bisa di reverse, mundur, nggak bisa. Sudah rusak kok. Waktu rusak terus mulai diet ketat. Ya. Kenapa nggak belajar menjaga lidah ya, sejak dari muda? Kenapa selalu kayak begini terus sih ceritanya gitu? Makan enak-enak terus kemudian rusak belakangan. Padahal di peribahasa bahasa Indonesia yang juga bukan Alkitab sebetulnya. Sudah ada bijaksana lebih, katanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Tapi banyak orang lebih suka bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Toh sudah pernah senang gitu ya. Menghidupi peribahasa aja susah, apalagi menghidupi firman Tuhan coba ya. Baru peribahasa loh yang bukan firman Tuhan. Ini aja susah jalan. Gitu. Padahal ada bijaksananya ya di dalam peribahasa itu. Coba balik lagi ya saya. Israel waktu melihat padang gurun, nggak ada makanan, nggak ada fasilitas, nggak ada apa ini ya, nggak ada arsitektur, nggak ada budaya ya. Padang gurun, pasir gini di mana-mana. Apa ini kayak gini ya? Tapi apa sih sebetulnya yang Tuhan mau mereka belajar? Tuhan mau mereka belajar mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan. Bukankah itu ibadah ya? Saudara mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan. Masa Tuhan gak cukup sih? Kita reformasi ya, ada bilang solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria, semuanya pakai solus, soli, sola gitu ya. Saya tanya sederhana aja ya, solus Christus, betulkah solus Christus? Betulkah kita menjalani story solus Christus? Atau Kristus mesti plus. Kristus oke, saya nggak benci Kristus, saya oke loh beribadah kepada Kristus. Tapi plus human approval, plus pujian manusia, plus penerimaannya, plus saya dihormati nggak dihina-hina, plus keterkenalan kalau boleh ya, plus kekayaan itu tadi penting ya, hidup nggak boleh susah. Plus, waduh banyak sekali ya saya plusnya. And yet setiap kali 31 Oktober ya, solus Christus, sola gratia, aduh. Munafik ya saya orang-orang kayak begini, ini munafik tahu gak sih? Ngomongnya solus Christus, tapi di dalam kehidupannya bukan solus itu. Kayaknya Tuhan gak cukup ya. Tuhan gak cukup di dalam kehidupannya, ada tambahan-tambahan ini. Tapi ini adalah kelemahan saudara dan saya. Kita nggak lebih baik daripada orang Israel. Saudara dan saya tidak sedikit pun lebih baik daripada orang Israel. Jangan pikir orang Israel itu kok keterlaluan ya. Sudah dipelihara Tuhan kayak begitu kok nggak bisa mencukupkan diri. Saudara dan saya juga sebetulnya. Kita juga nggak tahan dengan mana yang dari Tuhan. Nggak cukup buat kita apa ini. Padahal kita juga nggak mati loh. Kita juga dipelihara Tuhan. Bangsa Israel dipelihara Tuhan. Kamu berjalan di padang gurun tahunan nggak akan rusak sandal kasutmu. Kalau kita bilang, ya sih memang nggak rusak, tapi bosen ya. Saya mau ganti fashion tahu nggak sih? Bisa nggak sih ini ganti ini sandal tahun berapa ini kayak gini ini? Nggak rusak, justru saya mau rusakin supaya saya bisa beli yang baru gitu. Hidup ini harus ada alternatif ya. Mulai dari pakaian, makanan, mungkin kalau bisa juga keluarga, istri, suami, mungkin juga boleh bosen juga kali ya. Susah ya mencukupkan diri dengan apa yang disediakan oleh Tuhan. Memang di padang gurun itu nggak ada apa-apa sih saya, tapi ada Tuhan di sana. Dan itulah pembentukannya. Saya percaya saya orang di dalam kehidupan ini, saudara dan saya, kadang kita dibentuk Tuhan ya untuk belajar mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan, kasihnya, penghiburannya. Itu di dalam pembentukan yang bukan teoritis, tapi yang juga melibatkan pengalaman yang nyata ya. Waktu saudara nggak dimengerti orang, waktu saudara disalah mengerti, apalagi difitnah ya saudara. Saudara bisa mencukupkan diri dengan pengetahuannya Tuhan nggak? Tuhan tahu isi hati saya. Cukup nggak itu saudara? Atau nggak cukup ya? Seringkali nggak cukup ya saudara. Telepon kanan kiri, kurang ajar orang ngomong gini, nggak bener tahu nggak sih? Saya itu bukan gitu orang, lu panjang sekali ya saudara. Katanya solus Kristus. Waktu saudara sakit, saudara dan saya sakit. Aduh sakit nggak enak ya? Ya memang nggak enak betul gitu ya. Bisa nggak sih ini mesti berjuang bagaimana untuk jadi sehat dan sebagainya. Nggak salah saudara berjuang dari sehat itu nggak salah ya. Tapi kesehatan bisa nggak sih jadi berhala? Oh bisa saudara. Bisa nggak solus Kristus itu cukup waktu saudara dan saya sakit? Saya bukan mempermuliakan sakit ya, bukan itu. Sakit ini kan semacam padang gurun sebetulnya itu. Apakah Yesusmu itu cukup waktu kamu sakit? Atau kita bilang enggak, akan lebih cukup kalau saya sembuh. Akan lebih cukup kalau saya sembuh. Yesus oke, tapi alangkah oke nah kalau saya sembuh.
Saya bukan berarti saudara nggak boleh sembuh, bukan itu poin saya. Saudara berdoa minta sembuh, silahkan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata kita nggak sembuh, tetap sakit, lalu apa gitu? Tuhanmu cukup nggak ya? Tetap solus Kristus nggak? Kita masih bisa, ini solus Kristus. Despite saya sakit, solus Kristus. Susah ya saya belajar kayak begini ya. Padang gurun, mana, ya, lalu terus kemudian ada kehadiran Tuhan. Dan ini cukup bagi saya. Ya ini perjalanan menuju ke Promised Land, perjalanan berjumpa dengan Yesus. Belajar apa artinya kecukupan Kristus, kecukupan Allah di dalam Kristus. Paulus mengerti ini, Paulus bukan orang perfect. Kita tahu Paulus juga bukan nggak ada kelemahan ya pasti itu. Mau orang mana yang nggak ada kelemahan Tapi Paulus bisa mengatakan mau apa sih penganiayaan, penindasan, ketelanjangan, kemiskinan apa itu. Mau kuasain dari atas, dari bawah, dari mana. Gak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah di dalam Kristus. The sufficiency of the love of God in Christ. It's a living story di dalam kehidupannya Paulus. Is that a living story in your and my life too? Apakah saudara juga menghidupi ini? Ya, keluar dari Mesir. Dari Mesir ku panggil anakku. Keluar, gak ada yang menarik di sana gitu. Tinggalkan itu fasilitas, ya boleh fasilitas. Lalu apa? Hidup itu bukan tentang fasilitas. Hidup itu tentang enjoying God and glorifying God. Westminster Shorter Catechism. Hidup itu tentang ibadah. Tentang bagaimana kita bisa menikmati Tuhan, menikmati Allah. With or without fasilitas. With or without health. Dengan kesehatan atau mungkin kurang sehat. Dengan kenyamanan hidup atau mungkin juga bukan, atau juga tanpa kenyamanan hidup. Paulus mengatakan yang beristri, oh boleh silakan beristri, nggak salah beristri, tapi seolah-olah tidak beristri. Wah, apa maksudnya itu? Kamu mau belanja silakan belanja, mau beli barang belanja, nggak apa-apa, orang Kristen boleh belanja, tentu boleh. Tapi seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Apa ya ini maksudnya gitu? Berarti saudara secara fenomena ya bisa seperti kayak orang ya di dunia ini orang normal lah ya. Tapi secara hati ya nggak menuhankan itu. Ada orang beli barang ya, hatinya itu terikat kepada barang yang dia beli itu. Tapi Paulus mengajak beli barang silakan, tapi ini bukan Tuhan, tetap bukan Tuhan. Saudara di dalam kehidupan mau ada kenikmatan, kenyamanan hidup. Ya boleh, nggak salah kok. Kita bukan orang aneh ya. Ada fasilitas, enggak, saya mau tetap jalan. Karena mengikuti Yesus mesti lebih susah gitu ya. Orang aneh itu orang aneh itu. Kalau saudara ada kemudahan, silakan itu berkat Tuhan boleh dinikmati. Tapi hati saudara nggak boleh tergantung sama itu. Saya tahun ini, saya ada ini loh, kalau terbang kan ada ngumpulin poin ya. Ada ngumpulin poin sampai poin tertentu yang dapat fasilitas untuk bisa masuk lounge ya. Saudara tahu ada yang kayak gitu-gitu ya. Ini buat saya tahun terakhir. Tahun terakhir saya nggak mikir tahun ini karena travel yang kurang ya. Jadi mulai tahun depan ya sudah nggak ada lagi lounge itu ya. Terus kemudian istri saya tuh bilang ini tahun ini terakhir ya. So mesti terakhir akhir tahun ya sudah, setelah ini nggak ada lagi, so menikmati lah gitu. Karena ini terakhir, setelah itu nggak ada lagi. Saya jawab kita hidup itu mesti di dalam freedom, nggak boleh terikat dengan ada lounge, nggak ada lounge, boleh mau di bawah di atas, mesti bebas daripada semua itu. Baru ngomong kayak gini saya pikir saya mau ke lounge karena ini kan sudah terakhir. Pesawat SES Scandinavian Airlines move dari Star Alliance pindah ke SkyTeam. Akhirnya saya nggak dapat lounge itu hari itu. Padahal sudah nggak makan dari pagi, pikir ntar mau makan di lounge. Loh, kok saya jadi ganti grup kayak begini ya? Sekarang jadi satu grup sama SkyTeam. SkyTeam itu apa ya? Mungkin Garuda di SkyTeam ya. Jadi nggak bisa masuk. Terus saya jadi keinget perkataan saya, ya ini namanya freedom gitu. Freedom, ngomong gampang ya saya. Ngomong itu gampang, ngejalani itu ya. Hidup ini mesti free. Mau sakit, mau sehat, mau apa, mau ini, mau disenengin orang, mau dikritik, mau dipuji.
bebas tetap melayani Tuhan. Tapi waktu saudara dibentuk mengalami itu, ya inilah the real sanctification kan ya. Saudara dan saya jangan nggak taat gitu. Karena inilah persiapan kita berjumpa dengan Tuhan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Yang suci hatinya, mereka melihat Allah. Gak ada orang melihat Allah tanpa kesucian hati, gak ada. Orang yang hatinya mendua, ya Allah, ya mamon, ya Allah, ya penerimaan manusia, ya Allah, ya fame, keterkenalan, ya Allah, dan kenyamanan hidup. Itu gak akan melihat Tuhan, gak akan. Kalau enggak itu ayat itu salah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Lalu ada tambahan gitu, yang enggak suci hatinya pun juga enggak apa-apa, akan melihat Tuhan juga. Mana ada ayat kayak begitu? Gak ada itu. Yang suci hatinya melihat Allah, yang enggak suci hatinya, ya sudah saudara tahu. Hanya orang yang suci hatinya melihat Allah. Orang yang suci hatinya melihat Allah waktu dia kebaktian. Dia melihat Allah. Orang yang gak suci hatinya, dia gak melihat Allah. Gak berjumpa dengan Allah. Dia melihat yang lain, melihat yang bukan-bukan. Melihat yang gak penting sebetulnya di dalam kehidupan ini. Dan bukan cuma pada hari Minggu. Di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi juga tambah gak melihat Allah. Melihat yang lain, melihat yang lain. Karena ibadah kan memang bukan cuma hari Minggu harusnya. So, saudara dan saya dipanggil untuk keluar dari Mesir. Mesir itu bukan geografi, bukan. Ini adalah satu perpisahan hidup dengan Fir'aun dan berhala-berhalanya. Kontras adalah hidup yang dipersembahkan untuk melakukan kehendak Allah sepenuhnya. That is true freedom. Kalau saudara free to enjoy the presence of God, itu betul-betul freedom. Mau ada kuali isi daging, nggak ada dagingnya, cuma mana doang, atau variatif, atau apa, itu of no issue. Itu bukan isu di dalam kehidupan. Isu di dalam kehidupan itu kita bisa ada deeper enjoyment nggak ya akan Allah. Apakah saudara dan saya bisa lebih menikmati Allah hari demi hari? Kekristenan itu a story of life, bukan informasi, bukan beautiful ideas yang floating, ngambang, ngawang-ngawang di atas. Terus kita ada certain intellectual agreement, intellectual assent. Ya, intellectual assent itu satu hal. Tapi betul-betul kehidupan yang diubahkan oleh cerita ini. Ceritanya Israel, ceritanya Musa, cerita Yesus Kristus, dan sekarang cerita kehidupan saudara dan saya. Yang juga sama keluar dari Mesir, meninggalkan Fir'aun untuk beribadah kepada Tuhan. Terakhir ya, mungkin poin terakhir. Orang bebas itu nggak disenengin, orang bebas itu dibenci oleh dunia, gitu. Karena nggak bisa diiming-imingin, gitu. Nggak bisa dibeli. Gitu. Orang bebas itu nyebelin, dia nggak tertarik apa-apa lagi kecuali Tuhan. Nggak bisa dia apa-apain, nggak bisa disuap, ya, nggak bisa dibeli, nggak bisa. Ini loh, kamu jadi ikut saya, tapi saya kasih certain protection atau apa gitu ya. Ini apa? Saya kasih certain fasilitas. Oke, saya mau. Fasilitas saya ini saya mesti mengabdi itu, oke lah kayak begitu ya. Tapi kalau orang bebas kan nggak bisa ya jadi gini, nggak tertarik soalnya gitu. Makanya orang bebas itu menakutkan sebetulnya. Orang bebas itu menakutkan dalam dunia. Seperti Herodes ini, takut pada Yesus Kristus. Kan aneh ya, ini raja besar kayak begini dengan military power, kita boleh assume ya. Dia ada banyak pendukung, kok bisa-bisanya takut sama bayi kecil ini apa sih? Aduh, aneh sekali tau gak sih? Tapi kenapa Herodes takut? Kenapa Firaun takut ya? Takut dengan bangsa Israel yang bebas. Ya, precisely itu sih, karena mereka nggak bisa memperhamba, memperbudak lagi. Kebebasan itu selalu membahayakan. Orang yang mengerti ya, mengerti kebenaran ini, dia harus siap hidupnya itu dibenci, dianiaya, dipersecute. Orang yang ikut Fir'aun ya, yang baik-baik sama ilah-ilah dunia ini, itu nggak akan dipersecute ya. Ya saudara tinggal baik-baik, lalu dewa itu ya akan memberikan certain protection kepada saudara. Memang dewanya bukan cuma satu. Ya sudah tinggal pilihlah dewa yang mana begitu ya. Kalau mau dewa ini kita anggap kita lebih comfortable dengan dewa ini, dewa itu akan memberikan certain protection. Ya jangan main-main ke tanahnya dewa itu, saudara bisa kena aniaya juga.
Tapi kalau saudara bermain cerdik di tanahnya dewa yang saudara sembah itu, ya aman lah karena ada timbal balik dan transaksional. Saudara menyerahkan kepalamu, saudara dipelihara juga sama dewa itu, gitu, sama Firaun itu, gitu. Teritorial ya. Tapi begitu saudara bebas, saudara bilang enggak, saya enggak mau ini dewa-dewa teritorial ini apa ini? Saya mau beribadah kepada Tuhan semesta alam. Wah ini repot saya kayak begini nih. Orang langsung enggak. Jadi kamu enggak mau menyembah Marxisme. Jadi kamu enggak mau menyembah pragmatisme, enggak tertarik dengan kapitalisme, enggak tertarik lagi dengan utilitarianisme. Enggak tertarik. Enggak bisa dibeli ya, saya. Enggak bisa dimanipulit, enggak bisa. Enggak bisa ditekuk-tekuk, enggak bisa. Karena bebas. Dan Tuhan mau memberikan kehidupan bebas seperti ini dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Kristus. Seperti cerita kehidupan Kristus. Hopefully ya, hopefully. Kita nggak memandang rendah ya berkat besar ini. Kalau sudah bisa melihat keindahan di dalam cerita ini, ya berbahagialah kita. Tapi orang-orang yang terus memperhambakan diri kepada ilah-ilah dunia ya hidupnya itu miserable ya. Ada penganiayaan, ada kesulitan, ada kebencian, seperti kehidupan Yesus ya. Dikejar-kejar. Penghiburannya apa sih? Penghiburannya adalah dia bisa melakukan kehendak Bapanya dengan bebas. Hopefully, saudara dan saya juga berbahagian di dalam kebebasan Kristus. Ini the story of true Israel, dikeluarkan dari Mesir. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa merenungkan firman Tuhan meskipun sangat terbatas, dan kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus boleh terus berbicara di dalam hati kami, mencerahkan pikiran kami dan meyakinkan kami untuk menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bebas dari semua ilah berhala, dewa-dewa palsu, allah-allah palsu yang ada di dalam dunia ini. Entah yang kami ciptakan sendiri atau mungkin yang sudah existing dan disembah banyak orang. Kami rindu di dalam perjalanan kehidupan kami mengikut Engkau. Kami semakin jelas melihat Engkau. Kami semakin tertarik untuk beribadah kepada Tuhan. Semakin mensyukuri kehadiran Tuhan yang melampaui semua hal yang lain di dalam kehidupan ini. Ampuni kami ketika kami di dalam hidup ini kurang bisa appreciate kecukupan kasih-Mu di dalam Kristus. Seolah-olah kami membutuhkan banyak dekorasi, banyak aksesoris, banyak tambahan-tambahan yang menghiasi Engkau. Padahal Engkau tidak memerlukan semuanya itu. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan kami, Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami dengan Kristus. Di dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa, kami memohon. Amin.